Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 adalah Pesta Santo Matias Rasul. Matias dipilih menjadi rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus melalui pemilihan yang diusulkan oleh Petrus. Dalam pemilihan tersebut, terdapat dua calon yaitu Yusuf yang disebut juga Barsabas dan Matias. Kedua calon tersebut diajukan karena dinilai selalu bersama-sama dengan Yesus sejak pembaptisannya sampai ia naik ke surga, sebab seorang rasul harus dapat bersaksi tentang sabda, karya, dan kebangkitan Yesus. Setelah mereka berdoa bersama dan membuang undi, akhirnya pilihan jatuh pada Matias. Semenjak itu, Matias menjadi penggenap bilangan ke-12 rasul. Merekalah yang menjadi pengemban utama tugas menyebarkan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Matias dilukiskan dengan sebilah kapak dan buku putih terbuka yang bertuliskan Super Matiam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 1, ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Yustus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang.
Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memiliki Kristus dalam hidup kita. Dalam sebuah kecelakaan kapal di tengah laut, ada banyak orang tenggelam dan mati. Tapi ada seorang ibu dan anak kecil atau bayi yang masih menyusui, masih hidup terapung-apung di tengah laut di atas sebuah papan. Sudah beberapa hari mereka terapung dan belum ada pertolongan. Anak kecil itu menangis sepanjang hari karena kedinginan dan kelaparan, dan ibunya tidak bisa lagi menyusui. Dalam keputusasaan, ibu itu mengambil sebatang kayu, dan dengan kayu itu
ibu menusuk susunya sehingga darahnya mengalir keluar dan anaknya diberi minum dengan darah yang mengalir. Setelah minum, anaknya merasa kenyang dan berhenti menangis. Tetapi karena kehabisan darah, tidak lama kemudian ibu itu meninggal. Karena cintanya yang luar biasa kepada anaknya, ibu itu rela mengorbankan nyawanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perintah terbesar Kristus menurut Injil Yohanes yang kita dengar hari ini adalah agar kita saling mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Ketika kita memikirkan konsekuensi dari kasih seperti itu, kita mungkin diam-diam mengakui pada diri sendiri, "Saya tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain sebesar Yesus mengasihi saya." Dapatkah seseorang benar-benar memenuhi perintah ini? Dalam ayat sebelum perintah Yesus untuk saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, Yesus berbicara tentang landasan kasih itu. Yesus berkata, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Ini adalah perintah yang sulit bagi banyak orang karena mereka yakin Tuhan tidak mengasihi mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak pantas menerima kasih-Nya. Tinggal di dalam Kristus berarti menjaga kebiasaan persekutuan dekat dengannya, selalu bersandar padanya, mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan mengandalkan Dia sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Perintah baru Yesus adalah agar kita saling mengasihi. Yesus meyakinkan kita bahwa menjadi seperti Dia berarti menghayati kehidupan Kristiani dengan penuh kasih. Dipenuhi dengan berkat ini berarti kita dipanggil untuk mencintai semua orang tanpa kecuali, seperti yang dilakukan Yesus. Kita dipanggil untuk mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Kita dipanggil untuk mencintai seutuhnya sehingga kita rela menanggung kematian, bahkan kematian dengan penderitaan yang luar biasa, seperti yang dialami Yesus, atau seperti ibu terhadap anaknya dalam cerita tadi. Ini mungkin sangat sulit, namun inilah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ini adalah iman kita. Oleh karena itu, kita perlu menaati perintahnya, yaitu mengasihi orang lain dalam keadaan apapun. Kasih seperti ini akan memberi kita sukacita, bukan sekedar sukacita sederhana, tetapi perasaan bahagia yang mendalam karena memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.